Andaikan saja Fatimah, anaknya Muhammad, dia mencuri, maka aku akan potong tangan. Jadi Nabi menegaskan bahwa hukum kepada siapapun sebenarnya harus ada keadilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in usahabat wa rasyidin sadatin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa tabi'in Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila rahmatil maisha wa sayyidil awdabil muqaddam Muhammad ibn Ali wa ahli jami'in sadatina ahli alawi وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وإمام أبو هاشم الشافعي وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي شبشب بن الجيلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ البارش قطب الإرشاد وسليمان البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب مختار الأحاديث النبوية سيد أحمد الحاسمي وأصوله وقل ورفعنا شيخ محمد سلمان جاري ورسول سلطان سلمان بنتم مولانا زيد بن مولانا بنتم سجلال بن السيد الحبس بن عبد الله الدروس علي بن عبد الرحمن الأبسي على علي بن مسعود الطاس وصالح بن جنان وصالح بن سيد الحمد تعالى فبكر من سكر الحبيب محمد بن علي بن عبد السلام عليكي بن حكيم بن يحيى بن الطويل بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله السجاد الحجاج بن الشريف بن بدر بن مسجد وعلي بن أشكاف الشافعي كي شافي هذا من كي انتهى الرحيم الحبيب علي بن السجاد كي عبد الله بن حسين كي يسمى يا والدي كي محمد صديق بن مسامي كي أرمان بن الأول محمد بن موسى من وقف وصدق وأمر ومنهى الصلاة والمدرسة وأصوله والوالدين وأمة القرابة المشرك ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات أن الله الكريم يتبشر بالرحمة ويسلم وعلى يطلع علينا وطول عالمين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويبقنا بالدين وارزقنا وإياكم جميعا شرفنا وزيارة الحرم وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وزوجاتنا توفيق الهداية والسلام والبركة العامة والنجاة على ما نوينا وعلى ما أسلافنا الصالحين وعلى كل ذي صفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita buka halaman 46 pada hadis yang ke
tiga baris dari atas. At-tadruna manis sabiqun, ya, tiga baris dari atas. Kita baca bareng-bareng halaman 46. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna man sabiquna ila zillillahi azza wa jalla alladhina idza utul haqqa qabiluhu wa idza su'iluhu bazaluhu wa hakamu linnasi kahukmihim li anfusihim, rawahu Ahmadu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli daraini amin. Qala radiyallahu ankum radiyallahu anna qala radiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Allahumma anta rabbi la ilaha wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasammil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-qadri. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi wa taraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi wa taraji. Ya Rasul, salamun alaika ya Rabbi wa taraji. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu warsu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh. Amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita lanjut talim kita di dalam kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah, nasihat buat saya dan buat kita semua. Hadis yang ke-423. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda mengajarkan kepada kita, atadruna manis sabiquna ila zillillahi azza wa jalla. Apakah kalian mengetahui orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang pertama-tama mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari kiamat? Maka Nabi menjawab pertanyaan ini, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, mereka adalah alladzina, yaitu orang-orang idza uqtul haqqa qabilu, orang yang ketika dia diberikan hak maka dia menerimanya. Wa idza su'iluhu badaluhu, dan ketika mereka diminta untuk melaksanakan kewajibannya maka mereka melakukan kewajiban itu. Ya, jadi ini kaitannya melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Jadi kalau orang betul-betul menjalankan kewajibannya dan juga menerima haknya dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya di hari kiamat mereka akan menjadi orang-orang yang pertama mendapatkan naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo ini kita sama-sama laksanakan kewajiban kita. Kemudian kalau memang ada hak yang harus kita terima, maka terimalah dengan sebaik-baiknya. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan kantor, di lingkungan masyarakat, ya itu semuanya pasti ada hak dan kewajiban. Biasanya kalau hak itu sesuatu yang memang kita terima, itu kaitannya hak. Ya, kalau kewajiban adalah sesuatu yang memang kita laksanakan. Ya. Jadi biasanya orang nggak menerima hak dulu sebelum melaksanakan kewajiban. Ya, kalau menerima hak dulu namanya utang kerja. Namanya utang kerja. Ya, kerjanya belum, tapi udah terima gaji. Ya, ada gaji bute. Cuma gaji doang, kerjanya nggak mau. Ya. Jadi biasanya orang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dia pun akan menerima haknya dengan baik. Ini namanya seimbang. Ya. Nah, keseimbangan itulah yang menjadi keadilan. Ya. Maka dengan keadilan itu Allah senang. Maka pandai-pandailah kita menjadi orang-orang yang bersikap adil. Ya, kita laksanakan kewajiban kita, kemudian kita pun akan menerima hak kita. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, ya, artinya kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan baik, menjauhkan larangan Allah dengan baik, maka nanti kita akan terima tuh hikmahnya. Jadi orang-orang yang sudah taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang takwa karena memang dia taat kepada Allah. Allah kasih tuh haknya dia. Apa di antara haknya? Di antara haknya adalah Allah kasih kemudahan hidup.
Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya gampang. Pokoknya urusannya gampang. Artinya Allah kasih kemudahan walaupun di dalamnya ada kesulitan. Innamal usri yusra. Yang kedua, Allah akan kasih solusi dan juga rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari kesulitannya. Kemudian Allah pun akan berikan rezeki yang berkah, yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pokoknya kita taat aja sama Allah, kita tunduk sama Allah, kita doa sama Allah, kita minta sama Allah, karena Allah yang Maha Kuasa. Tinggal kita sebenarnya positive thinking, artinya yakin. Jangan kita minta tapi ragu. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah, ketika kita berkeinginan akan sesuatu, maka tawakal yang bagus kepada Allah. Karena kita kurang tawakal ini, kurang yakin, nggak pede gitu. Pengen tapi nggak pede. Ya. Ada yang kadang kepedean, ada juga yang kepedean, ya, agak ngukur diri maksudnya. Akhirnya jadi jatuh-jatuhnya ngayal. Kalau orang kan kalau kepedean yang di luar kapasitas dianya pengen, jatuhnya ngayal. Ada orang yang sebenarnya kapasitasnya bisa, cuma nggak pede. Jadi kita percaya diri, tapi tetap kita bertawakal kepada Allah. Ya. Dan pastinya kalau orang yang takwa, ya balasannya pasti surga lah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyia. Ya pokoknya kalau orang takwa kayaknya hidupnya insya Allah tenang deh. Man amila sholihan min zakarin au unsa fahuwa mu'minun. Orang yang beramal soleh, dia takwa kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia keimanannya yakin, bagus, maka jaminannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang. Jadi kembali lagi ini antara hak dan kewajiban. Jadi kalau orang melaksanakan kewajibannya dengan baik, ya kalau bahasa orang Amar kan itu tupoksi, tugas, pokok, dan fungsinya. Kalau dikerjain bagus, itu rewardnya pasti bagus, plus bonus, ya, plus bonus, gitu kan ya, plus naik jabatan. Iya kalau memang kerjaannya cakep, itu lah pasti itu, ya. Tapi kalau kerjaan standar biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Wa hakamu linnasi kahukmihim li anfusihim, dan mereka orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika menghukumi
memberikan fatwa, memberikan hukum linnasi kepada manusia kahukmihim li anfusihim, seperti mereka memberikan hukum atas diri mereka sendiri. Ini namanya adil. Ya. Pisau sebenarnya tajamnya bukan dari ujung aja sampai bawah, sebenarnya tajam. Ya. Makanya kalau jagal motongnya bukan dari ujung. Yang jagal dia coba. Motongnya dari sini nih. Begitu. Ya, enggak dari ujung. Dia bisa jadi motongnya dari sini nih. Dari pangkal gitu ya. Cek begitu. Jadi pisau itu tajam dari ujung sampai bawah. Ke bawah tajam, ke atas tajam. Hukum sebenarnya begitu. Yang terjadi kan di kita kan tajamnya tajam ke bawah, giliran ke atas tumpul, gitu. Ya. Giliran ke keluarganya longgar, giliran ke orang lain sempit, kayak botol. Kalau botol kan ujungnya kan sempit, pas ke dalamnya lebar. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimata binti Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha." Inilah kesan Nabi coba. Andaikan saja Fatimah, anaknya Muhammad, dia mencuri, maka aku akan potong tangannya. Jadi Nabi menegaskan bahwa hukum kepada siapapun sebenarnya harus ada keadilan. Ya, jangan sampai nanti keadilan ini hanya milik orang tertentu, ya. Tapi bisa dibeli. Ya kan bisa lihat kalau orang-orang kecil lihat kalau melakukan apalagi maling digebukin hancur. Maling nih, kadang maling kita giliran gak ada kita gemes, giliran ada kita kesian. Coba kalau ada maling nih, belum ketemu orang gemes kan nih, tapi giliran udah kena kadang suka kesian, gitu kan ya. Wah kalau udah masyarakat yang hukumnya kadang agak ada ampunnya tuh ya, babak belur hancur deh, gitu kan. Kalau kamu bilang ayam cuma 150.000. Giliran yang korupsinya triliunan, hilang tuh. Kan hilang maksudnya bisa hilang orangnya, bisa hilang kabar-kabar. Yang ada 300 triliun, ada yang 6 triliun. Karena ya begitu tuh. Ya. Kadang suka sedih juga gitu. Kadang hukum bisa dibeli. Kayak narkoba aja kadang suka, kita kan pasti ketawa tuh kalau narkoba ketangkep, kalau masih di tingkat kelurahan atau jual palanya bisa 20 jutaan nih. Tapi kalau udah naik ke tingkat dikit ke selatan udah bisa 50 juta. Kalau naik ke atas sono udah masuk ke kandang sono, itu nggak dapet cepet itu. Katanya begitu. Di lapangan katanya begitu gitu. Ya. Akhirnya apa? Orang kalau ketangkap beli pale. Sebelum dibawa beli pale duluan. Gitu. Ya kalau pale kebun murah cuma 250.000. Pale orang 20 juta. Ya kalau ini hukum kalau udah dibeli jadi orang nggak kapok. Ya, orang nggak kapok. Bisa ini bisa itulah. Makanya hukum Islam itu adalah hukum yang memang efek jerahnya sangat luar biasa. Islam itu efek jerahnya sangat luar biasa. Ya, kalau orang mencuri potong tangannya sebelah kanan. Masih nyolong juga yang kedua, potong kaki sebelah kiri. Dengklang loh. Masih mencuri juga, potong tangan kirinya. Masih mencuri juga, potong kaki kanannya. Ya. Bunuh
ngelihat dia berzina harus 4 orang, dan 4 orang itu pun harus ngelihat betul-betul dia lagi zina. Saya sih ngintip kelihatan, cuma kelihatan dikit. Ya lo ngintip kelihatan dikit, agak aci tuh ya. Jadi harus 4 orang yang ngelihatnya betul-betul ngelihat, kagak kakeknya. Ya saya dengar sih begitu kan ya. Itu Paul itu namanya, itu nggak bisa dijadikan hukum positif tuh. Jadi hukum Islam tegas, tetapi buktinya pun tegas. Kalau udah ada 4 saksi yang memang melihat, ya kemudian dihukum benar, itu hukum Islamnya apa aja. Tapi kalau orang 4 ini ngakunya tuduhan, qazaf, dia malah kena hukuman cambuk 100 kali atau 80 kali. Gitu. Jadi namanya qazaf, hukum menuduh. Ya. Itu kalau tuduhannya salah, ya memang kena hukum dia. Jadi efek jerahnya tuh kalau hukum Islam sangat kuat. Jadi nggak orang tuh melihatnya wah takut gitu. Memang kelihatan sih ekstrim, tapi orang efek jerahnya jadi kuat. Rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasat. Jangkauan yang memang pandangannya beda. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Orang mukmin yang dia beriman, bertakwa, dekat dengan Allah, mungkin para aulia, para sholihin, para ulama. Fa innahu, karena sesungguhnya orang mukmin yang dekat dengan Allah, orang sholihin, aulia, ulama, orang-orang yang memang dekat dengan Allah, fa innahu yanzuru bi nurillahi, maka sesungguhnya dia itu memandang sesuatu bi nurillahi, dengan cahayanya Allah. Ya. Maka banyak ulama-ulama kalau ada orang datang, dia belum ngomong, dia udah tahu tuh urusannya. Belum ngomong dia datangnya udah dilihat nih, itu binurilahnya udah dirancang tuh. Ya. Belum ngomong dia udah bisa ngasih solusi. Kenapa? Lagi-lagi binurillah, dengan pandangan cahaya Allah, sehingga dari jauh pun dia udah ngeliat problemnya, udah lihat. Bisa jadi ada aulia ussalin melihat orang itu bergantung amalnya. Bisa jadi melihat monyet, emang kelakuannya kayak monyet. Bisa jadi melihatnya kayak babi, emang kelakuannya kayak babi. Ya. Jadi kita kan suka takut sama aulia, para salih, para ulama yang memang dia dekat dengan Allah. Bisa jadi dimandangi binurillah, dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, cahaya, sehingga melihatnya sudah kasyaf, dia kebuka gitu. Makanya ada yang bilang, wah orang-orang langit gitu kan ini. Yang apa? Yang urusannya ke langit ya, ke Allah. Apalagi backingannya pusat gitu kan. Kalau kata Gus Ikdam begitu tuh, kalau backingannya pusat, ya backingannya langsung Allah. Jadi kalau melihat bagaimana Habib Umar, mana Habib Umar, Cipayung gitu kan, karena memang melihat kepada binurillah, ketika dikasih kambing 1 truk, itu yang diambil nggak semua, ya cuman berapa aja, yang lainnya dibawa pulang. Ya mungkin dia ngeliat bahwa yang ini kagak benar, terus bawa pulang yang ini aja bagus-bagus. Kalau mau dilihat kita turunin semua. Iya ya, turunin ya, dia bisa jadi kembuli ya. Habib Soleh kalau ngobatin orang, dari jauh udah kelihatan, gitu kan, penyakit apa nih. Nggak pakai ditanya lagi, jadi udah kasar. Jadi orang-orang begitu memang di kita tuh, ulama-ulama kita punya. Maka kita
ada seyogianya, ada sesuatu dan sebagainya, bisa juga kita bertanya kepada orang-orang saleh yang mungkin mereka punya pandangan berbeda atau pandangannya bisa dibantu dari nurillah, dari pandangan cahaya Allah. Bisa jadi seperti itu. Bisa ngasih solusi, bisa ngasih jalan, atau juga bisa ngasih ijazah, bisa ngasih amalan. Yang amalan ini bisa bikin jadi gampang, jadi mudah. Jadi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah dengan firasat orang yang beriman itu, karena sesungguhnya orang yang beriman itu akan melihat sesuatu binurillahi, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idra'ul hududa bisyubhat. Ya, temukanlah had ataupun hukum, ya, bisyubhati, dengan jalan yang subhat. Maknanya tidak perlu dengan kejelasan. Artinya menunggu sampai jelas. Maka dulu Rasulullah ketika ada seorang wanita bilang, ya Rasul, saya berzina, Rasul lebih menanggapin, gitu kan, datang lagi, ya Rasul, saya berzina. Rasulullah masih menanggapin, tidak mau menjadikan sesuatu yang menjadi jelas. Kenapa? Hukumnya bahaya. Gitu. Sampai 3 kali, ya Rasul, saya berzina. Keempat kali baru Rasulullah suruh dia bersaksi dengan kesaksian yang benar, setelah itu baru dia bisa dihukum. Maka setelah itu melakukan fakta dan sebagainya, kemudian karena memang lagi hamil, kemudian Rasulullah nunggu sampai kehamilannya selesai. Setelah selesai sudah beranak, baru Rasulullah menindaklanjuti hukumannya dengan dihukum sesuai dengan hukum Islam. Jadi maknanya di sini ada sesuatu hal hukum yang memang harus jelas dulu. Maksudnya jangan langsung nih. Takutnya salah. Makanya saya kalau baca di sini ngeliat, oh ternyata proses hukum tuh bisa lama ya. Proses hukum tuh bisa lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Sidang itu bisa sampai 20-30 kali sidang. Oh ternyata memang ketika hakim itu memutuskan hukum, pertimbangannya sangat luar biasa, sangat panjang, detail, gitu kan ya. Maka hakim itu akan memutuskan hukum, lebih baik dia menghukumi dengan bebas walaupun dengan salah, ketimbang dia memberikan hukum yang berat tapi hukumnya salah. Gitu. Nyambung maksudnya nih. Dia memutuskan hukum dengan keputusan yang keputusan ini salah, tapi dia dipenjara. Itu berat tuh. Maka dia lebih baik dia lebih mengendorkan hukumnya, ya. Tapi walaupun hukum yang ditentukan misalnya salah, efeknya lebih kecil. Makanya detail banget tuh, saksi ini kadang gituannya sampai segini, ngomong. Saya ngeliatnya udah puyeng, kita ngeliat udah puyeng nggak bukunya segini, gitu kan ya. Dulu itu sudah berkali-kali, sidang berkali-kali, gitu kan ya. Kayaknya puyeng gitu. Sampai kita sampai bosan. Orang kita dengerin sampai bosan. Udah 3 bulan, kemarin kabarnya itu gimana sih? Gitu kan, baru kan kita baru dengar hukumnya lagi. Kenapa? Lagi-lagi hukum itu memang harus jelas. Jangan sampai nanti terburu-buru dengan sesuatu hal yang nggak pasti, kemudian salah. Itu bahaya, ya. Apalagi hukumnya hukum Islam nih.
Hukum Islam kan tegas banget. Jadi kalau terburu-buru takutnya udah dikisah duluan gitu. Ya tahu lah kagak begitu, orang udah mati. Iya tuh terburu-buru hukum. Mungkin bilang subhat ini kan artinya nggak begitu jelas. Jadi kalau dalam fikih subhat itu ya memang ada ayatul mutasyabihat, ayat-ayat yang memang nggak jelas dalam hukum tafsir ya. Ya Allah fi aidi ya, bahwa tangannya Allah berada di atas tangan mereka. Maknanya apa? Maknanya kekuasaan Allah bukan tangan namanya. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak diartikan secara langsung, maknanya nggak jelas. Ya, pakai majas maknanya. Begitupun dalam fikih, hukum yang memang subhat ini nggak jelas nih. Mau dibilang halal juga kagak, mau dibilang haram juga kagak juga, gitu kan ya. Nah mau duit di jalanan, duit 1.000-an, belaga tali sepatunya belaga putus kan. Di jalan diinjak tuh, tali sepatunya dirapiin, yang mau ngambil cepean. Itu hukumnya gimana tuh? Itu kagak jelas tuh. Namanya lukotok, barang-barang yang memang temuan. Dulu bagaimana? Ya harus diumumin dulu. Diumumin setahun. Gitu kan ya. Kalau udah selesai diumumin setahun, gimana? Duitnya ke Baitul Mal. Ya boleh kayak kita dikantongi. Rezeki nomplok. Orangnya lagi keliling nyariin duit yang kepean. Sundelan katanya duitku, gue sumpah itu yang makan gue gendut. Gue sumpah, lu udah nyumpah mulu pokoknya. Orang yang cuma duit cepet-cepetnya. Duit cepet-cepetnya hilang. Akhirnya apa? Dicari. Nah orang yang datang bilang apa? Girang dia. Alhamdulillah lagi nomplok. Orangnya lagi nyari. Ya. Jadi begitu nih ya. Jadi kalau hukum sesuatu ya di sini kelihatannya memang harus dijelaskan sejelas mungkin supaya ada keputusan yang memang mendekati kepada kebenaran. Ya. Mendekati kepada kebenaran dengan hukum positif, dengan hukum yang objektif. Ya. Makanya kalau ada kabar-kabar ya, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar berita yang memang datang dari orang yang fasik, ya, fasik ini orang yang melakukan dosa secara sadar. Fatabayyanu. Maka harus kita tabayun dulu, cari itu betul kagak. Kadang bisa jadi provokator, ya, orang dituduh, ya, difitnah. Ini kan sudah fitnah ini berat nih. Orang menghukumi dia begitu, padahal yang datang kabar itu dari orang fasik yang bohong. Dia enggak sebenarnya. Gitu. Itu kan bahaya. Namanya menjatuhkan martabat seseorang padahal dia enggak. Yang ini orang fasik, bohong, itu kejam itu sudah. Maka al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau membunuh secara langsung dibunuh, mati. Nah ini dibunuh pelan-pelan. Dibunuh karakternya, dibunuh iniannya, dibunuh martabatnya. Sehingga orang ini bisa hancur kehidupannya ketika dituduh. Na'udzubillah na'udzubillah. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana qarafna bi annana qarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina wa tafsir kulli ahwa mustaqbala wa amini wa ati wa ghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani wa sahibin wa kulli di mahabbah awdiratin wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manala biktisabin minna bil mustafa rasul ahla bi kulli sallallahu wa sallam wa
آله وصحبه إلى جنة سبحانه والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد